Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Bagus Yulanto Tasan. Aku ini lagi perjalanan dari bawah mau naik ke atas. Ini berada di Maninjau, di Kelok 44 lebih tepatnya. Saya akan coba melihat Danau Maninjau dari ketinggian. Oke, nanti bakal aku update bagaimana selanjutnya dan bagaimana keindahannya Maninjau dari atas, dari kelok yang berada di atas. Oke, ini adalah kelok pertama. Kalau kita dari bawah, hitungnya berarti dari kelok 1 sampai naik ke atas itu kelok 44. Tapi kalau kita datang dari atas ke bawah, itu dihitung dari kelok 44 baru turun ke bawah kelok 1. By the way, aku jalannya mulai jam 9 pagi. Aku bakal tes nanti sampai atas atau sampai kelok berapa aku sanggupnya. Kalau nggak sanggup berarti aku harus turun ke bawah lagi. Dan aku bakalan nanti cek dan aku bakal naik ke atas. Sampai di kelok berapa aku bakal sana. Apakah aku sampai kelok 44? Kita lihat nanti. Saya cukup beruntung karena cuaca pagi hari ini cukup cerah. Biasanya nggak seberuntung ini. Jadi Maninjau akan kelihatan dari atas dengan secara sempurna, ya. Jadi masih cukup beruntung karena biasanya itu kalau berkabut Maninjau nggak akan kelihatan dari atas karena tertutup oleh kabut. Tapi kali ini kita beruntung. Kita lihat nanti seindah apa dan bagaimana keindahan Maninjau dari atas. Barusan ada beberapa kelompotan monyet di sekitaran pepohonan ini dan itu cukup mengerikan buat aku. Jadi harus safe ya, harus hati-hati untuk melihat di sekitar kita karena banyak monyet. Oh my god, aku benar-benar takut. Dia itu bukan monyet yang warna biru, bukan monyet yang warna abu-abu, tapi yang warna merah yang lumayan besar. Dan dia loncat-loncat gitu. Bener-bener harus hati-hati guys. Baru sampai ke kelok 2 dan masih ada sekitar kelok 42 lagi berarti sampai naik ke atas. Sanggup nggak ya kira-kira? We'll see. Oke, sekarang aku berada di kelok 3. Di kelok 3, masih di kelok 3, tapi pemandangannya tuh seperti itu. Seperti apa? Ini dia. Sebenarnya kalau dari bawah, kelok 1 sampai kelok 19 itu lebih dominan atau lebih banyak itu dengan pepohonan. Jadi, hanya ada di spot-spot tertentu atau di kelok-kelok tertentu aja bisa kelihatan dari ketinggian Danau Maninjau itu seperti apa. Tapi kalau dari kelok 20 sampai kelok 44 itu rata-rata bisa kelihatan semua view-nya karena di sana nggak banyak pepohonan, hanya persawahan-persawahan desa gitu. Jadi tergantung dengan kalian milih dari spot yang mana. Tapi kalau kalian ingin menikmati Danau Maninjau dari keatasan, kalian benar-benar harus jalan kaki atau setidaknya kalian bisa menaiki kendaraan dan berhenti di tempat di mana-mana, tempat yang indah dan bagus untuk dijadikan spot berfoto atau memvideokannya. Ini spotnya dari ketinggian atau dari kelok 3 dari bawah seperti ini. Jadi, kenapa dinamakan kelok 44? Ya karena memang keloknya ada berjumlah 44. Tapi sebenarnya hanya kelok yang cukup menikung tajam aja yang berjumlah 44. Karena sesungguhnya kalau cuma berbelokan atau kelokan itu lebih dari 44. Rata-rata pengendara yang melewati kelok 44 ini sudah mengetahui tata cara dan juga sopan santun untuk di sini.
yaitu mendahulukan kendaraan yang dari bawah untuk belok dulu ke atas. Jadi buat kendaraan yang dari atas itu dia berhenti dan menunggu dari kendaraan yang bawah untuk naik ke atas. Dan juga biasanya di setiap tikungan mereka pasti membunyikan klakson untuk mengetahui atau memberi kode kepada kendaraan-kendaraan yang melewati atau melintasi dari atas maupun dari bawah. Ini pertama kalinya saya berjalan kaki menuju dari lembah atau kelok 1 sampai menuju kelok berapa nanti nggak tahunya. Tapi kalau seandainya menggunakan kendaraan, saya beberapa kali melewati jalur ini. Tetapi kalau untuk berjalan kaki, this is the first time for me. Udah di kelok 5, jadi seperti ini view-nya di kelok 5. By the way everyone, ini adalah satu-satunya jalur menuju ke Maninjau ataupun ke Lubuk Basung jika dari Bukit Tinggi. Ini adalah jalur terdekat. Jadi, jikapun ada yang ingin melihat atau mengunjungi Maninjau ataupun melewati Maninjau dan untuk menuju ke Lubuk Basung, jika mereka dari Bukit Tinggi, inilah jalur satu-satunya adalah kelok 44. Jadi everyone, saling menghargai dan saling menghormati sesama pengguna jalan karena jalanan di sini cukup sempit dan harus hati-hati. Dan juga harus tetap berhati-hati terus karena benar-benar keloknya ataupun tikungannya itu benar-benar tajam. Jadi buat yang sudah terbiasa pun harus hati-hati, apalagi yang belum terbiasa. Jadi di sini nggak terlalu heran kalau mendengar suara banyak klakson yang setiap melewati atau melintasi tikungan-tikungan atau kelok-kelokan di sini, ya. Jadi pasti terdengar suara klakson ataupun suara kendaraan bermotor yang menghidupkan klaksonnya untuk mengetahui dan memberitahu kendaraan yang dari atas maupun dari bawah. Sudah melewati kelok ke-8 dan lumayan lelah. Seperti ini view-nya. Aku menemukan si dia di sini di kelok 9 ada yang menunggu. Di kelok ke-9 tadi view-nya bagus, tapi karena ada monyet jadi agak serem. Kelok ke-10 view-nya seperti ini. Tuh. So amazing guys. Baru dari kelok 10 saja pemandangan dan view Danau Maninjau adalah seperti ini. Can you imagine guys if we are on the top? Kelok 44. On the 11. On 13. Bagi yang untuk mau jalur trekking, jalan kaki, menanjak ataupun menurun, dan untuk menguji adrenalin, kelok 44 wajib kalian kunjungi. I'm on 15. Udah melewati kelok 17, masih oke berjalan dari bawah sampai sekarang, tapi nggak tahu sampai atas aku mampu sampai kelok keberapa. We'll see everyone.
Dan subhanallahnya selalu ada Asmaul Husna di setiap kelok, bahkan di sepanjang jalan dari kelok 1 sampai kelok 44. Ada suara anjing guys. I'm on 19. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kelok 1 sampai dengan kelok 19 itu adalah pepohonan besar dan juga sedikit hutan gelap gitu. Tapi setelah kelok 19 sampai kelok 44, dia view-nya seperti ini everyone.